Pemirsa Daerah TV, kembali lagi di Klinik Daerah TV. Nah, kali ini kita akan menghadirkan Dr. Hewan Wahyu Pertiwi. Beliau adalah tim dokter dari Daerah Nugroho Animal Center Semarang. Nah, topik yang kita bahas di episode kali ini adalah tentang bagaimana penanganan sapi atau kambing yang akan melahirkan. Ikuti perbincangan kita berikut ini. Yang pertama nih dok, kita bicara tentang resiko dok. Biasanya ketika sapi atau kambing itu akan melahirkan, apa saja sih resiko yang mengancam itu apa saja? Terutama Kalau kematian resiko, ya. yang berakibat kematian, itu terutama resiko yang paling umum itu namanya distokia. Distokia itu istilah untuk proses melahirkannya lebih lama daripada umumnya. Jadi katakanlah proses melahirkan itu dimulai sejak sapi atau kambing itu mengeluarkan air ketuban sama seperti manusia. Jadi cairan yang agak banyak keluar atau air ketuban itu masih dalam bungkusan selaput amnionnya. Jadi masih menggantung berbentuk seperti kantong. Seperti itu atau akan melakukan langsung bayi. Nah, ketika sudah keluar cairan banyak tetapi selama 2 jam anak sapi atau pedet atau anak kambing alias kambingnya itu tidak langsung keluar, bisa disebut dengan distokia. Jadi sapi itu mengalami kesulitan untuk melahirkan anaknya. Resikonya. Jadi kalau misalnya hal itu dibiarkan, ya resikonya bisa terjadi kematian antara anak dan induk atau salah satunya. Oh, berarti bisa mengancam tidak hanya anaknya, tapi bahkan indukannya juga bisa terancam mati juga ya dok ya? Iya, bisa mati. Tapi biasanya apa yang menjadi pemicu resiko itu muncul dok? Kalau penyebab distokia sendiri bisa dari 2 faktor, bisa dari induknya, bisa dari kalau dari induknya itu biasanya karena induk berukuran terlalu kecil. Jadi kalau sapi-sapi di Indonesia kan yang sapi asli seperti sapi Bali kan ukurannya kecil. Kadang peternak tuh pengen ukuran anaknya nanti lebih gede dikawinkan sama pejantan yang berukuran lebih gede. Misalnya sapi ukuran 300 kilo dikawinkan dengan bibit dari ukuran yang 1 ton gitu kan, nanti anaknya akan besar. Nah, anak yang berukuran besar tapi sapi indukannya terlalu kecil bisa mengalami distokia. Lalu kalau misalnya sapi ukuran indukannya sudah normal, jantannya juga sudah sesuai dengan ukuran indukannya, tetapi bisa juga mengalami distokia karena saluran kelahirannya itu mengalami gangguan, misalnya terpelintir. Jadi saluran kelahiran itu kan seperti selang yang bisa terpeluntir, jadi jalan keluar anak itu akan menyempit. Lalu kalau tadi disinggung tentang berat badan ya dok. Nah, berat badan si indukan ini ketika hamil itu kan ada kalau perbandingan dalam persentase idealnya kan kayak ibaratnya kayak manusia ya. Kan ada istilahnya berat badan harus terjaga, jangan sampai apakah ini ada kalau di persentase apakah di baik sapi maupun kambing ini juga ada secara gampangnya ibaratnya secara mudahnya persentasenya harusnya seberapa perbandingannya kalau ketika induk yang ideal melahirkan itu harus minimal janin atau anaknya ini beratnya hanya berapa persen dari berat induk gitu. Atau bagaimana? Kalau berat badan sendiri kan ditentukan sebelum dikawinkan. Jadi sapi indukan yang akan digunakan untuk indukan itu harus diseleksi dulu, Mas. Jadi kayak dari ukuran tubuh itu tidak boleh terlalu lurus atau tidak boleh terlalu gemuk, sama seperti manusia. Ukuran ideal untuk jenis sapi. Kalau menyebutkan angka tentu tidak bisa karena sapi Bali dengan sapi limusin kan berat dewasanya otomatis beda. Nanti kalau misalnya ukuran anak itu kan tergantung dari bibitnya, tergantung dari indukannya, nanti kan mengikuti sama pakan juga. Pakannya juga tidak boleh terlalu banyak, nanti kan nanti anaknya terlalu gemuk juga menyebabkan bisa. Oke, istilahnya ada program dietnya juga ya, biar beratnya nggak terlalu gemuk, harus ideal juga, harus dijaga Ya, itu. betul. Jadi tidak sembarangan, yang penting makan banyak itu nggak boleh. Ya, kalau misalnya diet itu
takarannya kan tergantung nutrisinya. Kadang gampangannya ya pokoknya lebih banyak dari biasanya, tapi ya jangan sampai berlebihan, jangan sampai bersih kali lipatnya. Nah, bicara tentang nutrisi, Dok. Bicara tentang nutrisi tadi. Kalau dalam kondisi indukan yang hamil, itu biasanya nutrisi apa yang paling utama, yang wajib harus untuk mengamankan agar nanti baik induk maupun anaknya ini selamat ketika proses melahirkan? Nutrisi secara umum itu sama seperti untuk selain indukan, cuma memang jumlahnya ketika dia bunting akan bertambah seiring dengan pertumbuhan janinnya. Nah, ada nutrisi khusus yang harus dipersiapkan adalah kalsium. Jadi jangan sampai indukan ini kekurangan kalsium. Karena seperti manusia juga, karena indukan ini kan akan menggunakan kalsium lebih banyak, terutama untuk pertumbuhan janin ketika membentuk tulang. Jadi ketika indukan ini kekurangan kalsium, otomatis dia akan merombat kalsium dari janinnya. Itu yang menyebabkan risiko misalnya terjadi hipokalsemia sampai ambruk. Kalsium ini harus ditambahkan dengan bentuk penambahan mineral pada pakan. Oh, oke. Berarti yang saya tangkap tadi selain porsinya menyesuaikan usia kehamilan, itu juga adalah yang paling utama kalsium ya. Kalsium itu yang harus diperhatikan, gitu ya. Oke, Dok. Kemudian gini, Dok, itu tadi kita bicara tentang nutrisi dan resiko yang muncul ketika sapi atau kambing kita itu istilahnya hamil. Nah, berikutnya ciri-ciri ketika kita mengenal, oh ini sapi saya atau kambing saya sudah hamil. Ini ciri-cirinya biasanya apa, Dok? Terutama ketika ciri-ciri akan melahirkan nih. Ciri-ciri ketika kambing atau sapi kita mau melahirkan itu seperti apa kalau istilahnya secara kasat mata? Jadi sebelum kita bahas ciri-cirinya secara kasat mata, mungkin perlu diketahui peternak juga harus mencatat kapan mereka mengawinkan sapi atau kambing. Agar tidak terjadi, oh ini sudah mau melahirkan karena ciri-cirinya sudah kasat mata, tapi padahal sapi baru 5 bulan. Walaupun itu tidak mungkin, tapi kan bisa terjadi salah persepsi karena ciri-ciri kasat mata itu kan yang saya lihat dengan yang orang lain lihat kadang beda. Sudah mendekati misalnya sapi sudah pada usia perlindungan 8,5 bulan atau 9 bulan, kalau kambing sudah 4,5 atau 5 bulan, harus diamati apakah kambing kedua ternak itu sudah membesar dan menginjak umur. Memang pada prosesnya akan semakin besar, tapi ketika mendekati kelahiran, dia akan tampak kencang dan kulitnya akan tampak seperti tertarik karena air susunya sudah berisi penuh. Kemudian kadang juga susunya juga bisa terjadi keluar sendiri tanpa kita perah atau merembes. Kemudian kambingnya itu kambing atau saluran kelahiran ada mungkin apakah kurang paham dengan istilah itu? Apa itu? Apa itu? Atau saluran kelahiran yang di bawah anus yang tempat bayi keluar. Nah itu biasanya akan tampak bengkak, memerah, dan terlihat lebih lebar dari biasanya. Kalau misalnya kita amati dari hari ke hari akan kelihatan untuk peternak. Tapi kalau misalnya baru pertama kali lihat sapi mungkin juga susah. Dari vulva itu akan keluar leleran bening, kental. Nah, semakin banyak leleran, semakin mendekati kelahiran. Kemudian, misalnya 2 atau 3 hari sebelum melahirkan, itu biasanya ternak akan menunjukkan tanda-tanda gelisah. Jadi duduk, berdiri, jalan-jalan, bingung. Jadi kayak dia merasa duduk nggak enak, berdiri nggak enak, terus ya akan terlihat tidak tenang. Lalu kadang juga menunjukkan tanda-tanda nafsu makan menurun. Misalnya dikasih makan biasanya 1 ember habis, kok ini kayak cemil-cemil gitu, oh berarti. Keluar ketuban dia akan mengejar. Lalu kalau persiapan lingkungannya, Dok. Tadi kan ke istilahnya subjeknya, ke sapi atau kambing. Persiapan lingkungan ketika ini sudah jadi sudah mau melahirkan.
apa yang perlu dipersiapkan? Apakah cocoknya, nyamannya si sapi dan kambing ini ketika proses melahirkan itu apakah cukup di lantai biasa gitu atau oh ini harus dengan ada jerami atau apa media yang dia bisa istilahnya lebih lebih nyaman, mengurangi istilahnya stres ya kalau di Indonesia. Itu apakah ada treatment khusus seperti itu atau biasa aja? Ya betul, kalau untuk sapi memang lebih baik di area yang akan tempat melahirkan itu diberikan jerami yang kering. Ketika bukan untuk stres, jadi untuk ketika si pada ini akan lahir, ya supaya lahirnya itu tidak langsung terkena kotoran di tanah atau semen dan diberikan tempat yang hangat dengan jerami kering. Kemudian sebelum diberi jerami kering, tentunya ternak itu baik sapi atau kambing dipisahkan dari ternak lain. Misalnya kan biasanya ternaknya itu satu kandang 10. Nah, yang mau melahirkan ini dipisahkan dengan kandang khusus yang disediakan tadi. Lalu kalau untuk jerami kan menyatu sapi. Kalau kambing sih karena biasanya kandangnya panggung dan itu sudah kering, tidak perlu diberi jerami, cukup kandang itu. Oke. Nah, oke, Dok. Setelah itu dalam proses melahirkan. Setelah melahirkan, bagaimana cara apakah untuk mendeteksi dini ketika oh anaknya ini kelainan, oh anaknya ini malnutrisi ibaratnya, kekurangan gizi. Nah, itu cara-cara deteksi dininya seperti apa? Istilahnya dikatakan ini adalah anak yang normal ketika melahirkan itu ciri-cirinya bagaimana mendeteksi itu bagaimana cara? Jadi kalau baik sapi atau kambing itu keduanya setelah lahir, ini kita berbicara pada dan sampingnya ya, itu dia harus paling lama 30 atau 1 jam itu sudah berdiri dan minum susu. Jadi kita amati dulu selama 1 jam. Kalau misalnya mereka mengalami kesulitan, itu kita harus bantu. Oke, katakanlah selama 15 menit mereka akan kesulitan berdiri. Kemudian kita amati dulu. Kalau misalnya tetap kesulitan sampai setengah jam, ya kita bantu dengan bisa dibantu diangkat sedikit demi sedikit. Nanti kan dia kakinya terbiasa seperti itu. Lalu pastikan setelah berdiri langsung minum susu. Kemudian setelah itu adalah ketika lahiran kita harus memastikan jalan nafas itu bersih. Jadi memang induk akan langsung menjelati anaknya ketika sudah lahir. Tetapi kan kita sebagai peternak juga harus membantu dengan membersihkan area khusus hidung dan mulutnya. Bahkan beberapa praktisi kadang menjungkir balikan anak supaya cairan di saluran pernafasannya langsung keluar. Nah, ketika penanganan pertama itu sudah dilakukan, lalu beberapa hari memang kadang bisa jadi yang anak-anak itu menunjukkan tanda-tanda kurang sehat seperti nafasnya ngos-ngosan atau minum susunya kurang kuat. Katakanlah ambing itu sudah penuh, anak sudah minum, tetapi kok tidak tampak ambing itu berkurang. Jadi kayak air susunya tidak tampak berkurang. Jadi anak minum tapi kurang banyak seperti itu. Kalau diraba suhunya panas itu bisa jadi. Atau tampak batuk-batuk karena bisa jadi ketika penanganan pertama kurang baik, jadi ada cairan dari kandungan yang masuk ke paru-paru. Biasanya sih kalau sudah lahir, sudah bisa berdiri, sudah minum normal, anak itu akan aktif. Jadi misalnya induknya berdiri, ya dia akan ikut berdiri. Bahkan cenderung lebih suka bermain di sekitar induknya dan terlihat aktif. Lalu minum susunya juga kencang. Kalau tidak mengalami kedua itu ya berarti. Oke. Nah ini pertanyaan mungkin lucu dok. Kalau di manusia itu kan biasanya bayi perlu dijemur biar nanti bilirubinnya berkurang atau tidak terkena penyakit kuning. Apakah di hewan atau khususnya sapi dan kambing sesuai topik kita, apakah ada treatment khusus juga seperti itu? Harus cukup sinar matahari biar dia juga lebih cepat pulihnya atau penyesuaiannya? Apakah juga ada treatment seperti itu? Kalau dijemur itu sebenarnya tidak semua melakukan dan memang tidak terlalu dianjurkan. Karena kalau hewan ternak kan memang fokusnya dia di kandang. Cuma kalau memang memungkinkan silahkan dijemur supaya
Ibu ini mengembalikan ototnya yang kaku setelah melahirkan supaya lebih rileks. Kemudian si anak sendiri juga supaya tidak terlalu lama di kandang juga. Jadi kayak cuma ganti suasana. Ya, lebih Kalau aktif ya, lebih aktif lagi ya. ya, kalau untuk sinar matahari kan memang konstruksi kandang dari awal sudah dianjurkan untuk jangan sampai menutupi sinar matahari yang masuk. Jadi kalau sinar matahari di kandang saja sudah cukup. Tapi kalau dijemur hanya untuk keperluan relaksasi otot sama anak biar lebih aktif. Oh, oke. Nah, ini terakhir nih dok. Tips-tips apa saja yang penting untuk diperhatikan bagi para peternak, terutama untuk peternak sapi dan kambing ketika menghadapi hewan ternak mereka yang akan melahirkan. Tips-tipsnya apa saja dok? Poin-poinnya mungkin yang harus diperhatikan benar-benar oleh para peternak. Ternak ketika menghadapi hewan ternaknya yang melahirkan, pertama jangan panik. Karena kalau panik kan nanti jadi tidak bisa berpikir jernih. Kemudian baik itu yang berpengalaman atau tidak, lebih baik untuk memiliki kontak dokter hewan atau mandiri terdekat. Jadi ketika ternaknya itu tidak bisa atau mengalami kesulitan saat melahirkan, bisa meminta bantuan. Kemudian itu tadi jangan lupa dicatat kapan dikawinkan sehingga tahu kira-kira kapan melahirkan dan dipersiapkan seperti hewan ternaknya dipisah setiap ingin melahirkan, kemudian dipersiapkan dulu sebelum melahirkan seperti kalau sapi juga sudah. Kemudian juga dibutuhkan keberanian, jadi kayak setelah pedet atau cempe itu lahir kan perlu dibersihkan, dibantu dibersihkan dan mulutnya itu juga harus belajar untuk bagaimana sih caranya bersihin biar cukup bersih, dan juga gimana sih bantu biar kalau kesulitan berdiri pedetnya atau cempenya bisa lebih cepat bisa berdiri. Lebih banyak belajar juga untuk peternak yang mungkin biar pemirsa daerah TV tahu bahwa pedet itu adalah anak sapi ya. Kalau cempe itu adalah anak kambing. Gitu. Oke dok, terima kasih sekali ilmunya, terima kasih sekali informasinya. Selamat bertugas di DRH Nugroho Animal Center kembali. Tetap sehat, tetap semangat. Sampai ketemu lagi di klinik DRH TV selanjutnya dok. Selamat bertugas. Pemirsa Klinik Daerah TV, itu tadi episode kita kali ini yang membahas tentang penanganan hewan sapi atau kambing yang akan melahirkan. Bersama Dr. Hewan Wahyu Pertiwi dari Daerah Nugroho Animal Center Semarang. Ikuti terus Klinik Daerah TV selanjutnya, tentu saja dengan topik-topik yang tidak kalah menarik lainnya. Sampai jumpa.